Hai semua, welcome to our latest episode di Free Talk Podcast. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu. Kalau kalian lagi ada masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Kalau kalian lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Amin. Nah, jadi minggu ini nih Bel, kita mau bahas video yang lagi viral banget di seluruh sosial media, kayaknya di TikTok, di Twitter. Kalau gue sih dapetnya dari Twitter pasti. Di mana ini ada mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia yang mengaku itu dia tuh gender netral. Ini videonya jadi kayak direkam sama orang lain atau mahasiswa lain mungkin ya. Di situ dia kayak seolah-olah dipermalukan. Dia tuh mengaku dia tuh keras kepala kalau dia tuh berkeras pendirian kalau dia tuh gender netral. Dan akhirnya dia tuh dikeluarkan dari ruangan itu karena mungkin si dosennya ini nggak setuju sama konsep atau pemahaman dari gender yang dilontarkan oleh si mahasiswa ini. Tuh. Oke. Ya, dan ini tuh viral banget di sosial media, banyak banget pro dan kontra ya, walaupun karena ini di Indonesia mungkin banyak, jadi komennya tuh banyak yang negatif atau kontra ya, tidak sesuai dengan kepercayaan atau nilai-nilai mereka lah ya. Tapi mungkin karena kurang pemahaman aja kali ya dari si konsep si gender sendiri ini gitu loh. Dan gue juga agak kesel gitu. Kenapa maksudnya ini tuh harus terjadi di tahun 2022 di tempatnya, apalagi di institusi pendidikan gitu kan. Maksud gue sih nggak mau ngebahas tentang video, maksudnya tentang perilaku si mahasiswa sebelumnya atau dosen sebelumnya. Gue nggak mau membahas itu gitu ya. Gue mau membahas kita hari ini tuh bakal ngebahas apa yang terjadi sama si dalam video itu dan kayak gimana pemahaman atau konsep-konsepnya gitu. Kalau menurut gue sih kayaknya kalau menurut gue ini ya mahasiswanya dua-duanya kayak kurang tepat kalau menurut gue dalam situasi ini ya, dalam situasi dalam video tersebut. dalam kasus si dosen dan mahasiswa ya. Iya betul, karena menurut gue harusnya mungkin mahasiswanya bagus ya, dia tuh berpegang teguh pada pendirian dia pokoknya dia berpegang teguh pada pendirian dia, which is good. Cuman in a way kalau gue ya harusnya perdebatan yang terjadi di video itu harusnya bisa berakhir kalau salah satunya ngalah gitu loh. Walaupun emang ngalah itu kan bukan berarti kalah ya, bukan berarti lu kalah atau salah gitu. Dimana situ harusnya salah satu berlapang dada aja gitu. Kalau menurut gue mahasiswanya, kalau gue harusnya ya dia bisa aja mengakhiri perdebatan itu dengan bilang kayak, oke, jenis kelamin gue di KTP laki-laki. Mungkin ya udah end gitu kan. Oke, dosennya akan setuju gitu. Dia bukan dia harus ya, dia tidak harus keras kepala kalau gender dia tuh gender netral. Karena kalau misalnya lu sekali atau dua kali dia masih nggak ngerti, ya menurut gue ya udahin aja gitu. Maksudnya dengan lu bilang oke, jenis kelamin gue di KTP adalah laki-laki, which is benar gitu kan, di KTP emang laki-laki. Ya udah gitu, end point gitu. Dan kalau menurut gue dosennya juga harusnya gimana ya, harusnya harus tahu lah ini tuh masalah privacy ya. Maksudnya dari mulai jenis kelamin sebenarnya kan, sexual preference itu kan harusnya menjadi bahasan private gitu. Kalau emang si dosen ini nggak setuju dan mau berpendapat lain, harusnya dilakukan di private, di belakang panggung, di kelas atau di counseling gitu loh. I mean jangan di depan umum di mana dia dipertontonkan seperti itu dan juga direkam juga. Jadinya kayak kurang etis aja gitu kalau ini menurut pandangan gue ya. Jadi ya jatuhnya dipermalukan ya si mahasiswa ini. Iya, apalagi ini kan halnya private ya, dan ya tadi bilang itu tidak harus dibahas di publik gitu. Iya benar-benar. Nah kalau dari sisi gue ya itu kayak emang ada dua sisi. Emang dosennya salah dan mahasiswanya juga salah. Dosennya ini salah karena mempermalukan mahasiswa, sama kalau menurut gue sih itu dosen kan dari fisik kelihatan ya mahasiswa ini jenis kelaminnya apa. Betul. Apakah perlu dipertanyakan lagi? Ya, iya sih, apalagi kan
dia tidak berpakaian yang maksudnya gue nggak menyalahkan ini ya, maksudnya udah jelas gitu kan dia kelihatan ini laki-laki, kecuali mungkin ada laki-laki yang rambutnya panjang terus dia make up terus pakai baju cewek, mungkin itu dia kalau nanya masih oke lah ya. Nah, habis itu ya kedua adalah kesalahannya adalah mahasiswanya nih kayaknya emang keras kepala ya. Iya Kayak, makanya. ini tuh kayak orang tua nih nanya. eh tapi ini kayak anaknya ngeyel kayak gitu loh yang gue lihat kayak lu Iya. gender apa netral netral tapi si Iya. tapi orang tuanya maksa lu harus ngomong laki-laki nggak gitu jadi Iya. sebenarnya Setuju, setuju, setuju. sebenarnya ini uh, kayak ini sih kayak berantem antara ibu dan anak sebenarnya gitu kayak orang tuanya Ayah, ada ayahnya juga saat itu. kayak orang tua dan anak gitu ya jadi kayak Iya. orang tuanya maksa lu harus ngomong A tapi anaknya ngeyel gitu. Setuju sih. Yang tadi gue bilang harusnya kan ya udah lu bisa ya udah KTP kalau kata di jenis kelamin KTP gue laki-laki ya udah gitu kan. Iya, ya udah dan sebenarnya nggak usah sampai heboh kayak gitu sih. Selesai sebenarnya kalau si Iya. mahasiswanya ya udahlah. Salah satunya ngalah gitu ya dan Iya kayak ya udah gitu kayak mm, anak kan kadang-kadang ngalah sama orang tua kan. Ya udahlah. Mama papa gue ngomong apa ya udah gitu. karena jadi jatuhnya debat kusir dan itu kayak kalau gue sih Iya. paling menghindari debat kusir kan kayak ngapain dilanjutin kalau emang udah beda gitu loh. Iya Dan juga benar. yang disayangkan sebenarnya adalah kenapa harus mengusir gitu loh. Kan harusnya Iya. lu bisa selesaikan di belakang atau mungkin yang tadi counseling something lah pokoknya di belakang gitu loh. Dan ya dan update terakhir sih yang gue tahu ini dari pihak kampusnya minta maaf sama mahasiswanya. Iya dan dua-duanya sih kata kata gue si orang tuanya pun katanya dapat surat dari rektornya atau dari Mm-mm. kampusnya gue nggak tahu pokoknya dua-duanya sama-sama dipanggil untuk saling minta maaf lah gitu. Oh, ya udah lah berarti ya intinya kasusnya harusnya udah mereda lah ya, udah Harusnya saling ditutup lah ya. damai. Ya udah biarkan mereka yang saling pribadi aja nggak usah dilebar-lebarin gitu ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut gua kenapa hal ini bisa heboh di Hmm. jagat Twitter dan media sosial Indonesia. di Indonesia ini Hmm. karena emang di Indonesia itu belum tahu banyak konsep konsep gender yang Hmm. kalau jadi kalau maksudnya tuh kayak kalau di Indonesia tuh cuma tahu konsep jenis kelamin dan sexual orientation gitu. Hmm. Nah kalau teman-teman bingung kita coba ya coba Sandi kita jelasin apa sih gender, sex orientation sama jenis kelamin tuh apa gitu. Waduh, jadi webinar sex education ya nih, Say. Yo iya Soalnya gue ngerti banget nih gitu. Maksudnya, biar ada isinya di podcast iya, kita. iya betul. Jadi belajar bareng lah ya. Ya Mm-mm. bareng-bareng ya guys. Kalau misalnya gue ada salah juga mohon dikasih tahu dan mohon dimaafkan. Karena gue juga manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon dikoreksi. Karena kita belajar bareng ya. Oke. Kalau dari menurut gue ya. Maksudnya dari yang gue pelajarin, jenis kelamin itu atau kita biasa bilang seks itu adalah yang mengacu pada yang mengacu pada bentuk fisiologis kita dalam artian apa ya organ yang ada di dalam yang nempel di badan kita terlahirnya dengan apa contoh seks itu ada dua laki-laki dan perempuan laki-laki itu yang punya penis perempuan itu yang punya vagina that's it Oh, udah oke. seks itu dari organ kelihatannya udah itu doang. Oke, oke, I see. Nah, yang kedua ini yang lagi diributkan di halayak ramai adalah gender. Gender Hmm. ini adalah sebuah konstruksi konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat melalui norma-norma. Contohnya kayak mungkin cowok itu maskulin, main bola, cewek itu main Barbie segala macam. Feminim. Ya, jadi itu dikonstruk atau dikonstruksikan oleh masyarakat kita, masyarakat dunia gitu, secara secara general. Nah, gender sendiri ini dia tuh ada tiga jatuhnya. Yang pertama itu Apa ada aja tuh? ya, yang pertama tuh ada cisgender. Nah, kalau Oke. cisgender ini adalah cisman dan ciswoman. Jadi ini adalah orang yang mengkategoris gender dan seksnya itu atau jenis kelamin itu sejalan. Oh, Contohnya, misalnya ada orang yang terakhir laki-laki punya penis dan dia mm, sudah dewasa, dia tuh oh ya udah gue laki-laki, gue tuh suka gue laki-laki gitu loh. Nah, itu adalah mm, cisman karena dia sesuai dengan jenis kelamin dan gender dia, dia merasanya dia sesuai.
Begitu Oh, juga dengan cewek ya, kalau misalnya ada seorang cewek terlihat dengan vagina, ketika dia dewasa ya dia merasa dia perempuan. Nah itu adalah cis woman. Jadi dia jatuhnya berdua ini masuknya cisgender yang sesuai lah ya. berarti kalau ambil kesimpulan kayak misalnya secara fisik gue perempuan dan gue merasa identitas gue perempuan, gue adalah cis woman gitu ya. Korek, betul. Oke. Nah, yang kedua itu adalah transgender. Jadi transgender itu yang berbeda nih. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang terakhir laki-laki, tapi dia merasa kalau dirinya tuh dia itu perempuan gitu loh. Dia jadinya mungkin mulai start berpakaian perempuan dan mengidentifikasi kalau dirinya itu adalah perempuan gitu loh. Dan perempuan seutuhnya dalam artian em, dia ya dia menganggap diri dia perempuan gitu, pakai baju wanita mungkin ya. Terus pokoknya make up atau rambutnya panjang segala macam. Pokoknya dia mengidentifikasi dia sebagai wanita. Begitupun sebaliknya mungkin ada trans man. Jadi mungkin yang terakhir dengan vagina, tapi dia merasa kalau dirinya tuh pria gitu loh. Gue ini pria gitu loh. Oke. Tuh, tapi transgender ini bukan berarti dia harus melakukan operasi ya. Jadi kalau transgender ini cukup dia mengidentifikasikan dirinya adalah sebagai jenis atau yang berlawanan lah dari jenis kelamin atau seksnya dia. Gitu. Oke, paham, paham, paham. Yang ketiga adalah yang lagi viral yaitu adalah non-binary atau gender gender netral. Jadi si non-binary ini adalah di mana orang ini tidak merasa dia ini perempuan ataupun laki-laki, walaupun secara jenis kelamin dia mungkin punya penis atau vagina, tapi dia nggak mau dikategorikan atau merasa Dua tidak itu. sesuai konsep itu gitu loh. Gua contohnya mungkin ya, contohnya misalnya ada orang yang terakhir sebagai laki-laki, tapi dia merasa dirinya suka masak atau suka berpakaian wanita atau suka eh apa ya? Ya pokoknya berbau hal-hal berbau feminim ya. Tapi di satu sisi dia merasa dia tuh bisa jadi maskulin. Dia mungkin dia suka main bola atau dia bisa mengambil keputusan atau dia bisa memimpin segala macamnya gitu loh. Jadi dia bisa melakukan kedua hal itu secara bersamaan. Dan dia nggak mau dikategorikan kedua hal tersebut. Jadi dia jatuhnya Iya. di binary. Oke, jadi dia maunya netral ya, seperti si mahasiswa ini maunya dianggap netral, bukan bukan cewek atau cowok lah ya kasarnya. Betul, betul. Hmm. Nah, yang terakhir ini ada sex orientation ya. Yang tadi yang ditanya sex orientation kan ya? Iya. Nah, sex orientation ini menurut gue yang paling banyak yang mungkin yang terkenal di Indonesia ada LGBTQ+, ada lesbian, ada gay, ada bisex, ada transgender atau transseksual, ada aseksual, genderfluid, dan masih banyak lainnya. Kalau kalian mau baca lebih detail itu banyak banget di internet, kalian bisa baca paketnya satu-satu dan ya kalau dibahas ke sini jadinya panjang ya saya bakalan dan ribet juga gitu. Ya pokoknya Iya. itu kalau sex orientation itu lebih ke sexual preference kali ya. Iya, Ya, benar-benar. Ada yang hetero, ada yang homo, ya kan? oh Ada ya yang betul, seksual, betul kan? betul, betul banget. Ya, ya. Cukup dipahami lah ya perbedaan-perbedaannya ya, Jadi kalau misalnya anak-anak. iya anak-anak ya guys, kalau dirangkum jenis kelamin itu adalah yang menempel, organ yang menempel, seks lo. Lu penis berarti lu punya penis berarti lu laki-laki. Kalau lu punya vagina ya Ya. berarti lu perempuan. That's it. Kalau gender adalah konstruksi sosial yang kalau misalnya itu adalah kemampuan lu dalam ya mengambil sikap dalam sosial kali ya. Kayak misalnya oh lebih nyaman, misalnya lu cowok nih lebih nyaman pakai berpakaian wanita, lebih merasa wanita, ya itu namanya gender gitu. Oke. Identitas diri lah ya, Identitas diri, betul, mengidentitaskan betul, diri gitu. betul, betul. Kayak identitas diri. Dan yang terakhir ya sexual orientation tadi, sexual preference. Oke, ya. Ya, mungkin di sini kenapa kasus ini terjadi, pertama ya tadi kurang sex education. Jadi Betul. ya kayak kayak orang-orang tuh belum tahu apa beda-beda yang tadi. Sama ini juga kalau yang gue lihat di kasus ini, mereka itu seakan-akan nggak membahas gender sama sekali, tapi mereka tuh bahasnya langsung sex orientation si mahasiswa ini. Kayak seakan-akan anak ini kan bilangnya netral, tapi kalau netizen tuh anggapnya dia adalah part of LGBTQ A plus bla 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 itu. Betul, betul, betul. Iya Ya setuju gak sih. sih kayak Ya. kalau gue lihat netizen gitu, misalnya ada yang pro sama anak ini gitu, atau netizen bilang berarti lu setuju dong kalau ada LGBT lalala itu gitu. Kayak Hmm. sebenarnya kan yang dibahas anak ini kan gender netral, bukan
sex orientation gitu loh. Betul. Ya, ini juga perlu di-highlight lagi ya dari pembahasan kita yang tadi. Meskipun kalau contohnya ada yang non-binary, dia non-biner, ya kayak misalnya si mahasiswa ini lah ya, dia merasa dia gender netral. Tapi tuh misalnya dia laki-laki kan, maksudnya secara seks dia laki-laki. Ya dia bisa aja nikah sama wanita, dia bisa aja secara sexual orientation dia straight atau hetero gitu. Jadi itu nggak berarti lu non binary, nggak berarti lu tuh otomatis sexual orientation lu tuh ke LGBT, belum tentu ya seperti itu. Karena kan baik lagi preference orang itu luas banget, preference manusia tuh luas banget sebenarnya. Iya, betul banget. Begitulah, makanya kita emang darurat education ya guys. Sama Betul. menurut gua di Indonesia juga masih kuat, tanda kutip ya, masih kuat nih sama adat dan agama yang dianut gitu. Setuju sih Menurut gue. gue tuh berpengaruh. Berpengaruh banget sih karena ya mungkin di Indonesia kan semuanya dilandaskan berdasarkan agama ya maksudnya, dan tidak bisa disalahkan juga dalam artian yang kayak oh nggak bisa nih harus kayak gini-gini gitu kan, karena kan emang ya itu baik lagi nilai dari Indonesia gitu kan. Tapi yang gua kesal adalah ini di luar landasan yang tadi ya, maksudnya beberapa orang tuh banyak yang bilang kayak ya kan tadi kan bahasnya ini ya tiba-tiba langsung ke si sexual orientation ya, kayak si LGBTQ segala macam. Banyak bilang semua agama tuh menentang LGBTQ plus gitu. Padahal nggak semuanya sih menurut gua. Toh kan agama di dunia ini banyak ya saya. Iya. Kalau belajar tuh semua agama gitu. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya agama Abrahamik ya mungkin di Indonesia kan ada ini ya agama Abrahamik. Mungkin emang ada di kitab sucinya yang menyatakan hal tersebut gitu. Which is ya udah fine, itu kepercayaan agama tersebut gitu kan. Tapi kan ada ya maksudnya agama-agama lain yang emang ya nggak menyalahkan, maksudnya dalam artian tidak maksudnya tidak berarti yang masuk ke LGBTQ ini terlepas dari perbuatannya fix lu masuk neraka, fix orang-orang ini masuk neraka. Padahal belum tentu kalau di agama ada kepercayaan seperti itu ya. Contohnya di kepercayaan gua. Di kepercayaan gua tuh nggak ada tuh Bel yang kayak misalnya oh lu udah bagian dari LGBTQ+, lu pasti masuk neraka nih, nggak ada kata lain gitu. Kalau di kepercayaan gue tuh nggak ada. Kepercayaan gue tuh menganggap semua manusia itu sama, mau lu hetero dan non hetero, lu tuh adalah subjek dari penderitaan. Lu tuh kita semua tuh masih terikat nafsu. Mau kenapa? Kan kalau di agama gue tuh kan kayak yang namanya berhubungan seksual di luar nikah, mau lu hetero dan non hetero pun, ya itu lu akan berbuat jahat gitu loh. Berbuat dosa lah ya. Terus mau kulitnya apa, sex orientation lu apa, gender lu apa, kalau lu berbuat baik contohnya kayak berdana atau banyaklah perbuatan baiknya ya. Nah itu lu akan tetap dihitung perbuatan baik lu gitu. Oke, I see. Jadi maksudnya yang dihitung dosa adalah perbuatan, bukan dari sex orientation gitu ya. Iya, Kalau identitas dirinya dia gitu loh. ya, kalau misalnya lu hetero tapi amit-amit lu suka memperkosa orang, ya lu juga salah men gitu Itu ya lebih kan. salah banget gitu loh. Itu udah masuk neraka itu pasti gitu. Benar. Walaupun emang dia kepercayaan gue sih gue akuin nggak ada ayat yang mendukung, maksudnya nggak ada yang mendukung gaya hidup ini gitu loh. Ya kalau di kepercayaan gue jatuhnya sama, nggak ada yang mendukung misalnya nggak ada yang mendukung lu berbuat buruk maupun lu hetero maupun lu non hetero gitu. Intinya adalah semua di-treat sama gitu. Kalau di kepercayaan yang gue yakini sih dan semua agama sih harusnya sama ya. Kita tuh diajarkan oleh cinta kasih gitu. Iya nggak sih harusnya sesama makhluk hidup. Ya maksudnya walaupun gak sesama makhluk hidup mungkin ke sesama manusia ya, maksudnya saling menyayangi terlepas dari warna kulit, dari agama, dari keyakinan lu, dari apapun itu gitu ya. itulah ya, maksudnya ya kita kan diajarkan untuk berbuat baik, mengajarkan cinta kasih, melepaskan berbuat baik satu sama lain gitu nggak sih? Iya benar. Itu setuju sih. Maksud gue kayak ya namanya agama ya dibuat pasti untuk menciptakan kebaikan. Mau apapun itu gitu. Ya Gitu. ya lu sebagai manusia ya tugas lu apa gitu loh ya. Ya berbuat baik aja. Lu Betul ngapain jadi banget. manusia? Lu ngapain hidup di dunia jadi manusia jahat? Adanya itu menyusahkan diri sendiri sih.
Iya setuju, kalau misalnya emang, mungkin adalah mungkin kepercayaannya adalah LGBTQ adalah dosa gitu loh, tidak sesuai dengan nilai agama gitu kan. Tapi dengan Mhm. dengan orang-orang itu menghujat, mengajarkan kebencian, menyakiti mereka secara verbal, itu kan menyakiti juga kan. Itu kan sama Mhm. aja berbuat kejahatan nggak sih? Iya nggak sih? Iya Apakah benar, kalau sambil kejahat menyakiti ya. iya, apa kejahatan lu tuh, apakah kegiatan lu menyakiti manusia ini, mmm adalah perbuatan yang dijustifikasi oleh Tuhan gitu kan, enggak kan? Intinya akhir-akhirnya kan semua perbuatan lo akan kalau percaya ke Tuhan, semua akhirnya yang berhak untuk, men-judge, untuk mengadili kan ya Tuhan tersendiri kan. Kita sebagai manusia tugasnya yang tadi, cuman berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Yes, betul banget. So bijak ya jadinya saya, ada isinya nih Iya, podcast. mhm. Oh, gue tahu satu lagi alasan kenapa, kasus ini bisa viral, Kenapa kenapa tuh? kenapa kasus ini bisa heboh, ya karena ini netizen-netizen kita, kalau nggak Iya, wow, kalau nggak heboh, ya kan? Untuk kalau apa damai, kalau bisa perang. Bener setuju sih. Kayak apa ya, langsung menjadi pada ahli agama, iya langsung langsung merasa pada lebih baik daripada manusia lainnya. Padahal kan, ya lu belum tentu lebih baik daripada orang lain gitu kan. mhm, langsung jadi ahli agama, langsung jadi detektif ya kan, Ahli kan kayak surga. maha mahasiswanya kata-katain dosen gitu kayak, wow hebat. Iya sampai aduh, sampai mungkin yang nggak terlibat dalam video itu juga ya, mungkin ada, komunitas atau orang lain juga ikut yang masuk dari LGBTQ atau mungkin non-binary juga dihujat habis-habisan gitu kan, itu kan lu berbuat jahat nggak sih? Apakah Iya. perbuatanmu gitu kan jadinya. Ya bener-bener. Ya tapi kalau menurut gua ya, kalau misalnya seandainya uh, kalian yang denger nggak suka, misalnya nggak setuju nih, nggak setuju tentang gender, nggak setuju dengan Serem ya? gender, jenderal. Maaf guys, kalau ngomong suka Beda typo. beda ya, jangan jenderal yang lain ya, saya kok bukan jenderal yang lain. Bahaya. Ih takut. Gender Ya, netral atau ya, non-binary. ya, gak setuju sama konsep-konsep yang Mhm, tadi atau misalnya kalau bagi gue ya gue nggak setuju sama adanya LGBTQ atau homoseksual. Gue tuh emang prevent sama hetero. Ya gak apa-apa banget. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya ada seseorang yang uh, berpikiran berbalik sama kalian, kalian dengerin aja. Kalian coba telaah alasan mereka kenapa percaya. Ya udah jadi pembelajaran dan menurut gue ya kalau misalnya kalian bukan open minded ya membuka hati lebih tepatnya membuka hati itu justru exactly, betul. jadi lebih damai gitu loh lu Setuju lu banget. memahami gua mereka juga memahami lu gitu loh dan jatuhnya Iya. ya gak usah ada kasus-kasus kayak gini. Ya intinya nggak usah saling menyakiti satu sama lain. Ya Mhm. udah gitu. Ya kesimpulannya sih ya, sebenarnya apapun agama kita semua, apapun kepercayaan kita itu, terlepas dari siapa kita, dari jenis kelamin kita, dari warna kulit yang tadi bilang, kita tuh harus belajar lagi untuk, memanusiakan manusia gitu kan. Kan semua agama yang tadi kita bilang, pasti mengajarkan kebaikan dan cinta kasih gitu kan. Yes. Harapannya itu ya tadi ya kan, ya yang tadi lu bilang, kita nggak harus terima, kita semua nggak harus terima lifestyle apapun itu ya, jalan pola pikir, lifestyle yang berbeda dari kita, lu nggak harus terima. Tapi, jangan sampai kita tuh menyakiti yang berbeda dari kita. Kita tuh yang penting menghormati aja gitu. Ya contohnya kayak beragama lah ya. Oh, agama lu A, agama gue B. Itu kan beda nilainya tuh. Yang nggak Iya. harus menyakiti, yang saling menghormati aja. Oh, lu percaya itu ya udah, gue percaya yang apa yang gue percaya gitu. Yes, betul, setuju Dan, banget. dan ya intinya adalah yang gue pelajarin dari kepercayaan gue juga, kalau lu nggak bisa berbuat baik, minimal lu jangan berbuat jahat. Jadi lu jangan menyakiti gitu loh. Oke oke, lebih baik gak usah ngapa-ngapain jadinya ya. Betul. Jangan udah ya udah, oh lu itu hidup lu itu ya udah. Urusin diri kita kan, diri kita juga penuh dosa ya, say. Iya bener-bener lagian ya ngapain ya apa kita ngurus-ngurusin hal-hal kayak gini Mhm. masih banyak saya yang harus diurusin. Betul Diri banget. sendiri aja belum bener.
Iya, woi, ada bensin naik. Ada ya kasus-kasus lain gitu kan. Mhm. Yang belum terpecahkan sampai sekarang. Gojek naik, Indomie naik, aduh. Iya, Mendingan ini gimana urusin mencari cuan dengan halal aja udah gitu kan. iya betul. Yang pengangguran cari kerja ya kan. Iya, nggak usah deh lu tuh jangan mengajari orang yang macam-macam, udah fokus ke diri sendiri dulu ya. Iya betul banget. Lebih ya kalau buat kita sih sebenarnya ini ada untungnya sih San. Jadi kayak apa tuh? Kita jadi punya tema. Jangan deh itu. Ya intinya jadi saling bisa ngajari, maksudnya berbagi ilmu, sharing pengalaman dan ilmu juga ya, gara-gara ada ini. Aduh. Oke, udah tutup udah ngaco. Ya udah, kalau kalian punya mungkin, ada hal yang mau ditanyakan atau ada hal yang mau di-share, boleh banget ya, komen di sosial media kita di Twitter, di Instagram, di YouTube, di Vietalk Podcast. Kalian bisa share juga pengalaman kalian atau ya tadi ya experience, ilmu-ilmu atau mungkin, yang tadi kita sampaikan ada yang kurang tepat, boleh banget dibenerin dan sharing sama-sama teman-teman di sini ya. Dan jangan lupa buat dengerin episode kita yang lain yang dulu-dulu dengerin juga. Terus juga jangan lupa episode ini di-share ke teman-teman, ke sahabat, ke pacar, ke orang tua, ke siapapun itu untuk diskusi bareng, untuk ya untuk diskusi bareng, untuk mencari ilmu bareng lah ya, untuk mengerti dan memahami lebih banyak hal lain. Pokoknya jangan lupa dukung kita terus, jangan lupa support kita terus. See you on the next episode. Bye. Bye.